Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama Bintang. Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan baik ya. Amin. Oke, kali ini kok ada satu unit Honda Mio Sporty 5TL ya. Dan ini akan aku restorasi. Ada beberapa part yang bakalan nanti aku rapiin juga dan aku benerin ya. Dan kita lihat nih ya, sebelumnya bodinya itu udah pada hancur kayak gini. Ini kasar banget nih, aku dapet. Ini juga body halusnya itu bener-bener kasar. Dan satu lagi, kalipernya ini udah hancur, udah nggak bisa dipakai. Oke, nanti bakalan kita bongkar semua nih, kayak gimana isi dalam Mio ini. Jadi sebelumnya kita lihat aja nih kondisinya sebelum aku restorasi ya. Sebenarnya ini Mio standar, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu parah banget kalau menurutku. Dan ini yang pertama hal yang aku lakuin karena kemarin aku ada ban. Jadi ini udah aku ganti bannya duluan sebelum nanti aku bongkar semua Mio-nya nih. Tampilan mesin-mesinnya kayak gini. Ini bakalan aku restorasi semua nanti. Dan yang paling agak lumayan parah sih di bagian ini aja sih. Ini udah pasti nggak aku pakai karena aku bakalan beli lagi. Karena kalau di repaint juga takut keriting juga, nih udah pada hancur tuh. Udah pada hancur semua. Cover depan, cover belakangnya, yang bodi kasarnya juga udah hancur. Ini dilem-lemin semua. Jadi kalau menurutku udah nggak bisa lah kalau dilem-lemin kayak gini. Dia nggak akan ngeplak juga. Kalau cover-cover yang lainnya sih menurutku nih aman. Tapi yang pasti dek injakan bawah ini aku ganti. Karena ini awalnya mungkin model variasi ya. Ada ini. Dan aku nggak terlalu suka banget nih ada gini-ginian nih. Menurutku agak lebay ya, rame. Satu lagi, CVT ini udah pakai Mio Soul ya. Aku dapat Mio ini, CVT-nya udah dipakein Mio Soul. Jadi lumayan lah buat tambah-tambah ada perubahan di Sporty. Oke, untuk bagian mesinnya, mesin dek bawahnya ya, mesin bagian kolong bawahnya, ini bener-bener kotor banget tampilannya. Dan standar 2-nya ini udah nggak berbentuk nih, udah diganjel-ganjel pakai karet kayak gini. Nanti bakalan aku ganti juga ini. Dan kita lihat sebelah kanan ya. Tampilannya bener-bener kotor dan gimana ya. Aduh, ini mesti ekstra bener-bener. Kolongnya bener-bener kotor banget. Tapi ini aman mesinnya, nggak ada yang rembes-rembes. Mudah-mudahan pas dibongkar baru ketahuan. Tapi ya jangan sampai rembes. Nanti bakalan PR lagi soalnya. Oke, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Bagian dalamnya kayak gini. Ininya udah pada di repaint-repaintin, cuman repaint pilok kayaknya nih. Dan agak sedikit ngasal. Jadi nanti ada bagian part body halus atau body kasar yang apa ya, yang pasti aku ganti. Untuk bagian dalamnya itu aja sih. Joknya udah lumayan tebal tapi nggak tahu nih busanya kayak gimana. Oke, kita langsung aja nih proses bongkar body halusnya dulu ya. Baut udah pada berkarat semua nih. Dasarnya ini di kabel tis, jadi udah nggak ada baut-bautnya. Oke, kita langsung aja bongkar bodi halusnya. Oke, tinggal buka bodi kasarnya. Oh, ini belum dibuka ternyata. Kita buka yang sebelah depannya dulu nih, biar enak. Cover halusnya udah kebuka semua ya.
Tinggal cover depannya. Ya, baterainya habis. Ayo dong kuncinya lah. Oke, bagian belakangnya udah kebongkar. Bodi yang kasar yang ini nih emang agak keras, mungkin karena udah lama juga nih. Jadi langsung paksain aja deh. Kalau yang bodi halus depan, batok depan sama belakang patahin aja, karena emang udah dilem-lem jadi percuma juga. Oke, langsung aja nih. Oh iya, saklarnya juga nanti ini, tombol-tombol saklarnya akan aku ganti juga. Nanti cari yang model-model Thailand aja biar agak sedikit beda. Ini karena udah hancur juga, tombolnya udah nggak bisa balik, udah hancur. Jadi nanti kita ganti grip, nanti akan bakalan aku ganti. Cuman kalau handle rem aku belum tahu nih. Aku mau repaint atau aku ganti. Kayaknya sini niatnya pengen aku ganti. Oke, tinggal batok depan dan batok belakangnya ini udahlah aku karter aja karena emang udah nggak dipakai juga, percuma. Jadi rapi-rapi, jadi langsung aja. Cuman emang agak keras dalemannya kayak lampu-lampu ini ya, karena emang motornya udah motor lama. Oke, lanjut lagi. Akhirnya body cover kasar ya, body halus body kasar udah kebuka semua nih. Dan ini tampilannya kurang lebih kayak gini. Sebenarnya kalau dibilang parah-parah banget sih untuk kelas Mio dengan pemakaian standar ya, pemakaian biasanya lah ya. Ini nggak terlalu parah banget. Ya kalau wajar lah ya, kalau misalnya ada beberapa yang karat. Contohnya kayak ini bautnya patah nih. Ini nanti coba aku keluarin. Ya kalau buat mesin, ini kayaknya sebelum dijual dicuci dulu kayaknya. Jadi agak bersih. Cuman karpet-karpetnya ini masih berkarpet ya. Mio-nya masih ada cover-covernya juga. Dan ini pajaknya hidup, aku dapet. Satu lagi ini ya, paling bagian kolongnya standar lah. Nah kayak gini nih tampilan Mio kalau udah dibuka covernya semua. Ini cover-covernya. Nanti habis ini prosesnya bakalan aku mau steam. Ada beberapa part-part yang harus bener-bener di steam dulu nih. Habis itu proses buat ngecat crankcase. Oke, kita siap-siap dulu mau nyiapin, aku mau nyiapin dulu nih alat-alat steam ya. Oke, ini langsung proses penyetiman aja. Ini nanti bakalan aku steam semuanya. Dan ada beberapa bahan yang bakalan aku biasa lakuin kalau habis steam. Jadi ada campuran sedikit obat, bukan obat sih sebenarnya. Aku sering lakuin kalau lagi bersihin motor. Kita langsung steam aja nih. Lanjut lagi ya, tahap buat pembersihannya. Dan aku mau sedikit share juga. Dan biasanya aku lakuin itu ada beberapa yang aku campur. Nih, salah satunya ini Rinso, Sunlight, sama Citron, dan air panas ya. Biasanya aku kalau buat bersihin crankcase, ya body-body di bawahan ini yang kotor-kotor, yang oli, biasanya aku lakuin pakai ini nih. Jadi kita langsung aja nih lakuin kayak gimana nanti hasilnya. Kita campur aja ya. Rinso, Citronnya langsung dimasukin aja. Dan Sunlight. Oke, kita masukin air panasnya. Kebanyakan airnya. Kita langsung aja ya aplikasiin
buat bersihin crankcase sama mesin ini nih. Oke, itu pertama biasanya aku lakuin, ini agak panas soalnya, jadi langsung aja dilumurin ke sini ya. Lumayan panas. Jangan langsung di airnya, jadi di busa-busanya aja dulu. Kita aduk dulu deh. Udah diaduk, langsung taburin aja ke sini. Ke bagian yang pengen kita bersihin. CVT juga biasanya aku pakai itu juga sih. Dan nggak ada efeknya sih. Aku udah pernah beberapa kali bersihin motor pakai ini. Ya alhamdulillahnya nggak ada efeknya. Jadi kita langsung balurin aja nih semuanya yang pengen kita bersihin. Nanti tunggu, ini dioles-olesin aja. Nanti tunggu ya sekitaran 5 menit lah. Udah sekitaran 5 menit baru nanti kita sikat. Entah sikat, ya bebas lah, sikat kawat bisa, sikat gigi juga bisa. Sebenarnya sih nantinya ini aku bakalan cat juga ya. Ini pakai Sapporo anodize biar lebih kelihatan clean. Cuman karena ini aku pengennya bener-bener clean, jadi nggak masalah sih. Aku bersihin total, baru nanti aku cat pakai Sapporo. Oke, lanjut lagi ya. Tadi udah proses penyabunan nih. Ini semua rata-rata udah aku sabunin. Dan aku udah sikat pakai sikat gigi. Dan sekarang kita langsung aja nih, kita steam hasilnya kayak gimana nih. Oke, hasilnya kurang lebih kayak gini ya. Dan lumayan lah ya, nggak terlalu sempurna banget untuk bersihnya, tapi menurutku ini udah lumayan karena kerak-keraknya dan oli-olinya itu udah pada hilang. Dan kalau aku pribadi sih ini udah cukup, karena abis ini aku langsung mau repaint sama Sapporo ya, pakai pilok Sapporo anodize. Jadi menurut aku nggak perlu sempurna banget, yang penting bersih aja mesinnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang ini proses buat nge-repaint crankcase, dan biasanya aku pakai Sapporo ya. Ini biasanya aku repaint crankcase-nya. Dan pertamanya itu pakai hitam spray paint. Ini buat anti panas. Jadi sebagian yang panas-panas ini nih, yang bagian sini aku semprot dulu pakai ini. Di sekelilingnya ini. Udah gitu baru nanti pakai yang ini. Oke, kita langsung aja nih aplikasiin. Di bagian area ini aja biasanya aku lakuin ya. Aku cat pakai hitam spray paint. Oke, lanjut lagi proses berikutnya ya. Ini aku keringin dulu. Oke, prosesnya udah selesai dan ini kurang lebih hasilnya. Oke, sekarang aku mau ganti oli gardan ya, karena tadi habis ganti bearing. Kebetulan tadi pas habis servis aku cek-cek, ternyata puli yang bagian belakangnya itu agak goyang ya. Goyangnya agak sedikit kurang wajar lah ya. Biasanya sih emang goyangnya sedikit, tapi ini bener-bener kanan kiri itu goyang. Jadi alhasil aku ganti bearingnya. Dan kalau udah restorasi kayak gini, mendingan sekalian ganti daripada nantinya repot. Oke, kita langsung masukin oli gardan karena aku pengen tahu nih, packingnya aku nggak ganti dari awal, dari bawaannya. Jadi pengen tahu nih, bocor apa nggak? Mudah-mudahan sih nggak ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ternyata alhamdulillah nih, packingnya itu aman dari bawaan aslinya.
Dan ini salah satu apa ya? Aku mau sharing aja. Kalau ada di bagian CVT yang agak bunyi serak 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 gitu, kalau lagi diputar dalam keadaan berhenti, ya ini salah satunya. Bearing-bearing yang ada di dalam rasionya itu suka kena ya. Salah satu contohnya yang aku ganti ini. Dan sekarang itu benar-benar aman. Oke, lanjut lagi ya. Oke, ini buat proses ini ya, repaint buat CVT. Dan ada beberapa CVT yang bakalan aku repaint. Dan ini udah naik cat biar waktunya cepat. Jadi biar videonya gak terlalu panjang. Ini proses naik cat pertama. Cuman belum aku pernis. Sebagian udah aku pernis. Oke, kita langsung aja proses buat pernis CVT ya. Ini ada CVT, ini ada tangki, ini ada tutup kipas ya, cover, dan ini spakbor. Di bagian CVT hanya ini aja sih yang aku repaint. Oke, lanjut lagi ya. Oke, kurang lebih kayak gini hasilnya bak CVT Mio Sporty. Dan sekian dulu ya videonya, nanti disambung lagi buat part yang kedua karena banyak banget yang bakalan aku mau ganti-ganti. Jadi kalau aku gabungin itu nggak akan cukup juga dan videonya lama banget. Oke, terima kasih udah nonton ya. Assalamualaikum. Nanti aku sambung lagi di part yang kedua.